Berjumpa lagi dengan saya Pak Yoga dalam pembelajaran matematika online. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajarkan atau membahas tentang bagaimana sih pembuktian dengan proses induksi matematika. Ini ada di matematika wajib kelas 11. Kalau konsep induksi itu seperti rambatan. Nah, di sini konsep di dalam matematika sederhananya seperti ini sih, di dalam video efek domino ya ini. Nah, kalau kalian lihat, nah di sini kan batu bata yang ditata, kemudian ketika bagian pertama disentuh dan semuanya ikut jatuh, efek domino ya di sini ya. Ini konsep sederhana dari induksi matematika atau rambatan. Jadi di mana ketika bata pertama kita sentuh atau kita jatuhkan, maka akan merambat sampai di batu bata yang terakhir akan jatuh semua. Ini konsep sederhana dari induksi. Makanya kalau saya sampaikan induksi itu konsep sederhana dari rambatan, nah seperti ini. Nah, lalu konsep induksi matematika, kalau tadi kan seperti ini. Kalau kita bawa ke dalam konsep matematika, yang pertama, kartu pertama itu jatuh, maka nanti kan akan merambat mengenai kartu kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, konsep pembuktian, nah di sini kan misalkan ini pernyataan bahwa semua kartu akan jatuh, maka ketika nanti kita sembarang di sini misalkan kita ambil atau kita lihat kalau ini jatuh, maka kartu setelahnya itu juga harus jatuh. Karena kan di sini saling berpengaruh. Jadi ketika saya sembarang dah nih kartu yang ini saya lihat kalau kartu pertama kita jatuhkan dan jatuh, nanti akan merambat, dan di sini kartu ke sekian sembarang nggak tahu ini jatuh, maka kartu setelahnya juga pasti jatuh. Nah, kalau di dalam pembuktian dengan induksi matematika ada beberapa langkah. Yang pertama namanya langkah awal. Langkah awal kita akan membuktikan bahwa P1 itu benar. Maknanya adalah kalau kartu pertama itu ya benar jatuh. Kalau di sini kartu pertama itu tidak jatuh, ya berarti pasti pernyataannya udah salah. Pernyataan bahwa kartu domino yang tersusun di sini jatuh semua. Tapi kalau misalkan benar, maka langkah selanjutnya namanya langkah induksi. Nah, langkah induksi itu ketika kita ambil sembarang. Kartu sembarang di sini misalkan kartu ke K. Nah, kalau ini benar, maka kartu setelahnya itu juga harus jatuh, maka PK plus 1 itu juga harus benar. Nah, ini langkah-langkah secara sederhana konsep pembuktian induksi matematika. Kita membuktikan bagaimana pernyataan tersebut itu benar atau salah. Yang tadi pertama, kita pastikan dulu kartu pertama itu jatuh enggak. Kalau enggak jatuh ya berarti pernyataannya gagal. Kalau kartu pertama jatuh, nah nanti kita bisa melaju ke langkah berikutnya, yaitu namanya langkah induksi. Konsep dari langkah induksi itu kita mengambil sembarang kartu, mau kartu dimanapun boleh. Saya misalkan sebagai kartu ke K atau suku ke K. Nah, kalau misalkan kartu ke K itu kita asumsikan benar, maka haruslah kartu setelahnya itu juga jatuh. Nah, kalau disusun dengan kalimat matematis di sini, langkah awal dan langkah induksi. Langkah awal dan langkah induksi. Langkah awal itu membuktikan pernyataan dengan mensubstitusi suku pertama yang P1 itu, kemudian disamakan apakah ruas kanan dan ruas kiri sama atau tidak. Kemudian langkah induksi itu ada dua kali tadi, ada dua macam. Yang pertama, mensubstitusi sembarang suku K. Kita ngambil sembarang kartu, sehingga kita jabarkan PK itu apa. Lalu langkah berikutnya kita substitusi suku K plus 1. Maknanya kalau tadi kita ngambil kartu sembarang K, maka K plus 1 itu akan kita tunjukkan, kita kemudian membuktikan bahwa PK plus 1 benar atau tidak. Dengan cara apa? Menyamakan ruas kiri dan kanan.
Nah, pernyataannya adalah berbunyi PN itu berisikan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan tambah N itu sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Nah, kalau di sini akan kita buktikan dengan cara induksi matematika. Yang langkah awal pasti langkah pertama kita akan tunjukkan bahwa P1 itu benar atau enggak. Nah, kalau P1 berarti kita ambil satu suku saja, di sini nilainya 1. Kemudian kita akan samakan apakah sama dengan ruas yang kanan atau enggak. Dengan cara apa? Ini 1 kita masukkan ke sini. N-nya gantikan 1, N-nya gantikan 1. Tinggal kita hitung dan kita samakan benar atau tidak. Kemudian langkah induksi. Langkah induksi itu kita ambil PK. Nah, kalau tadinya kan PN itu 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N. Kalau PK ya berarti 1 tambah 2 tambah 3. Berarti N-nya ini kita gantikan dengan K. Sehingga diperoleh seperti ini. Jadi kalau PN tadi kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan N. Maka kalau PK ya 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah K. Sama dengan kalau tadinya PN itu N kali N plus 1. Maka di sini K kali K plus 1 per 2. Nah, setelah kita ambil ini PK, kita lanjut ke membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar atau enggak. Kalau kita jabarkan PK plus 1 ya sama, kalau PN tadi kan sampai dengan N, kalau K plus 1 berarti sampai K plus 1. Ruas kanannya pun juga sama. Nah, nanti langkahnya adalah kita otak-atik ruas kiri ini agar bentuknya sama dengan ruas kanan. Nah, otak-atik 1 tambah 2 tambah 3 tambah K plus 1 bentuknya biar sama dengan ruas kanan. Sebagai catatan, kita tidak boleh otak-atik ruas kanan. Yang boleh kita otak-atik hanya satu ruas. Kalau dua-duanya kita otak-atik ya sama aja. Bukan membuktikan tapi menyamakan namanya. Nah, kalau namanya membuktikan berarti kan kita yang berusaha agar si dia itu percaya sama kita. Nah, si dianya itu, si ruas kanan itu sama dengan ruas kiri. Kita akan coba bahas di contohnya bagaimana mengerjakan konsep pernyataan yang tadi. Oke, sekarang kita coba langsung ke contoh soal. Kalau teorinya tadi kan untuk proses pembuktiannya itu kita gunakan langkah awal, itu kita tunjukkan bahwa P1 itu benar. Kemudian langkah induksinya adalah kita jabarkan PK dulu, kemudian kita akan membuktikan bahwa P K plus 1 itu benar atau tidak. Nah, saya berikan contoh soal yang sederhana terlebih dahulu. PN itu maknanya pernyataan N, itu bunyinya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan N itu sama dengan N plus 1 per 2. Ingat, pembuktian itu kita akan membuktikan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, kita awali pada langkah awal terlebih dahulu. Langkah awal. Langkah awal untuk ruas kiri, kita kan akan menunjukkan P1 ya kan. Nah, ruas kiri nilainya sama dengan 1. Ruas kanan N plus 1 dibagi 2. Kita masukkan N yang sama dengan 1 berarti 1. Saya tulis di bawahnya saja. 1 tambah 1 dibagi dengan 2. Berarti 1 kali 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga kiri 1, kanan 1 berarti P1 benar. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Langkah induksi apa? Kita jabarkan dulu PK. PK itu apa, Pak? PK itu kalau kita tadinya punya PN, kita punya N, berarti setiap N nantinya kita gantikan dengan K. Berarti PK ini bisa kita katakan atau kita tuliskan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan K itu sama dengan K kali K plus 1 per 2. Kemudian kita jabarkan PK, maka akan kita buktikan bahwa PK plus 1 itu benar. K plus 1. Nah, ini 1 tambah 2 tambah 3. Berarti nanti setiap N
kita gantikan dengan K plus 1. K plus 1 sama dengan N berubah jadi K plus 1. N plus 1 jadi K plus 1 plus 1 dibagi dengan 2. Nah, kalau kita coba lihat 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan K plus 1. Berarti ini kan suku terakhirnya. Nah, sebelum K plus 1 itu ada K. Sebelum K ada K-1. Sehingga kalau kita coba lihat, di sini kan ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan K. Itu kan kita sudah jabarkan sebelumnya, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah K itu merupakan PK, sehingga ini pun juga merupakan PK. Nah, 1 tambah 2 sampai dengan tambah K itu merupakan PK, dan kita masih punya suku terakhirnya, K plus 1. Nah, di sini PK yang kita tuliskan sebelumnya, 1 tambah sampai dengan K itu nilainya sama dengan K kali K plus 1 dibagi 2. Berarti ini kita tuliskan K kali K plus 1 dibagi dengan 2 ditambah dengan K plus 1. Saya lanjutkan di sini. Tujuan kita adalah, kita kan baru saja otak-atik ruas kiri. Ruas kiri agar bentuknya sama seperti ruas kanan. Ruas kanannya apa? Ini. Atau kalau ruas kanan kita sederhana K plus 1, K plus 2 dibagi dengan 2. Saya tuliskan ulang. K plus 1 dibagi dengan 2 ditambahkan dengan K plus 1. Tujuan kita adalah kita otak-atik ini agar bentuknya menjadi K plus 1 kalikan K plus 2. Kalau kita lihat, ini kan penyebut bagian kanan 2. Atau bisa saya katakan, di sini kan hanya satu macam pecahan. Sedangkan di sini punya pecahan dan di sini punya suku. Berarti kita coba samakan penyebutnya. Ini 2, ini masih sama, plus ini jadi 2K plus 1. Nah, dari sini K kali K plus 1 tambah 2K plus 1. Sebenarnya ada dua macam sih. Ini mau dijabarkan bisa, atau di sini ada K plus 1, K plus 1 dikeluarkan bisa. Kalau misalkan yang cara pertama, saya keluarkan K plus 1-nya. Berarti kan di sini masih menyisakan K, dan di sini menyisakan 2 per 2. Sudah sama dengan ruas kanan. Atau kalau kalian mau pakai yang cara yang lain, misalkan ini mau kalian kalikan dulu. Jadi K kali K plus 1 jadi K kuadrat, tambahin K kali 1 berarti K. Plus 2 kali K, 2K, tambah 2 kali 1, 2 per 2. Kita sederhanakan jadi K kuadrat tambahkan 3K tambah 2 per 2. Berarti kita perlu memfaktoran. Kalau dikalikan 2 dijumlahkan 3, yaitu K plus 1, K plus 2 per 2. Sehingga sama dengan ruas kanan kan? Sehingga PN benar. Baik, kita coba lanjut ke contoh yang berikutnya. Kalau misalkan diberikan pernyataannya adalah 7 tambah 11 tambah 15 tambah sampai dengan 4N plus 3 itu sama dengan N kalikan 2N plus 5. Berarti pembuktian selalu langkah awal. Langkah awal kita menunjukkan bahwa P1 itu benar atau tidak. Untuk yang ruas kiri, nilai P1-nya berarti kan ketika N-nya 1 berarti 7. Nah, untuk ruas kanan N
kalikan 2N plus 5. Berarti kita masukkan 1, 2 kali 1 tambahkan 5, berarti 1 kalikan 2 tambah 5, 7. Sama dengan 7. Sehingga P1 benar. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Itu nama langkah induksi. Langkah induksi, kita pertama kali jabarkan PK terlebih dahulu. Tadi, kalau PN itu berarti 7 tambah 11 sampai dengan 4N plus 3 sama dengan N kalikan 2N plus 5. Berarti kalau PK, ya tinggal gantikan setiap N ini menjadi K. Jadinya 7 tambah 11 tambah 15 tambah sampai dengan 4K plus 3 sama dengan K 2K plus 5. Kemudian kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar atau tidak. Isinya 7 tambah 11 tambah 15 tambah sampai dengan 4. Di sini tadi 4N berarti 4K plus 1 plus 3. Sama dengan N berarti K plus 1 kalikan dengan 2K plus 1 plus 5. Nah, perlu saya garis bawahi, untuk pembuktian induksi matematika bentuk barisan, maka K plus 1 itu suku terakhir, maka suku sebelumnya itu selalu memuat K. Kalau suku terakhirnya K plus 1 berarti suku sebelumnya K. Sehingga kita punya 4K plus 3. Di mana 7 tambah 11 tambah 15 sampai dengan 4K plus 3, itu kan yang tadi ini kan PK. Sehingga ini sampai suku 4K plus 3 merupakan PK. Plus kita masih punya sisa 4K plus 1 plus 3. Akan kita buat bentuknya menjadi K plus 1 dikalikan 2 dalam kurung K plus 1 plus 5. PK. PK tadi kita sudah kenalkan di atas. PK itu isinya K 2K plus 5. Tambahkan, kita masih menyisakan 4 dalam kurung K plus 1 plus 3. Tujuan kita apa? Kita akan membentuk seperti ini sih. K tambah 1, 2K tambah 2 tambah 5. Atau nanti akan kita buat menjadi seperti ini. 2K tambah 7. Kita coba lihat terlebih dahulu. Ini 2 suku, sedangkan di sini 1 suku. Kita bisa jabarkan terlebih dahulu nih. K kali 2K, 2K kuadrat tambahkan 5K. Plus 4K tambah 4 tambahkan 3. Kita sederhanakan jadi 2K kuadrat, 5 sama 4 jadi 9K, tambahkan 4 sama 3, 7. Membentuk menjadi suatu persamaan kuadrat. 2K kuadrat tambah 9K tambah 7. Pemfaktoran masih ingat semua kan? Mau pakai rumus ABC terlalu susah. Kita coba pakai bantuan. Kalau dikalikan 14, kalau dijumlahkan 9. Berarti otomatis 7 dan 2. Berarti kita bisa tuliskan 2K, ini 2K dibagi 2. Ditambahkan 2, tambahkan 7. Ini 2-nya saya keluarkan, jadi K plus 1, 2K plus 7 dibagi 2. 2-nya hilang, diperolehlah K tambah 1
2K tambah 7. Sudah hampir sama kan? Tinggal kita bawa ke bentuk ruas kanan. Yaitu K tambah 1, 2K tambah 2 tambah 5. Berarti menjadi K tambah 1, 2 dalam kurung K tambah 1, tambahkan 5. Terbukti sama dengan ruas kanan. Sehingga PN benar. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi. Untuk membuktikan pernyataan matematika menggunakan induksi matematika, kita punya dua langkah. Langkah awal dan langkah induksi. Langkah awal kita menunjukkan bahwa P1 itu benar atau enggak. Kalau langkah pertama aja udah gagal, ya pasti nanti kesimpulannya PN-nya gagal. Tapi kalau kita langkah awalnya sukses, kita bisa lanjut ke langkah induksi. Langkah induksi itu bagaimana? Kita jabarkan dulu PK, kemudian dengan PK itu kita gunakan untuk membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar. Kemudian triknya, di dalam PK plus 1, sebelum suku terakhir, kalau di sini suku terakhirnya 4, K plus 1 plus 3, berarti rentetan barisan di sini itu merupakan PK, selalu seperti itu. Kenapa? Karena kan tadi kan PK itu sampai dengan 4K plus 3, maka K plus 1 berarti ketambahan satu suku. Otomatis sebelum satu suku yang ditambahkan itu merupakan PK kan? Nah, kemudian PK di sini kita gantikan sama hasil yang ruas kanan di PK sebelumnya. Nah, dari sini ini tinggal ditambahkan dengan suku terakhir. Jadi K kali 2K plus 5 tambahin sama 4 kali K plus 1 tambah 3 tambahkan dengan ini. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana kalian bisa otak-atik bentuk ruas kiri ini agar sama dengan ruas kanan. Nah, itu memang harus kalian sering mencoba.